Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita awali kegiatan belajar mengajar hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai kehidupan masa praaksara. Tentunya kamu masih ingat kan apa itu pengertian praaksara? Terus kita juga sudah belajar apa-apa saja jenis-jenis manusia yang hidup pada masa itu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pola kehidupan manusia praaksara. Hari ini ada dua indikator yang harus kamu pahami. Yang pertama, bagaimana kehidupan manusia masa praaksara di masa berburu dan meramu. Yang kedua, ialah masa bermukim dan bercocok tanam. Perhatikan beberapa slide yang akan Pak tayangkan dan penjelasan dari Pak. Yang pertama, masa berburu dan meramu. Masa ini kamu bisa mengambil sedikit kesimpulan dari ilustrasi yang sudah Pak berikan. Lihat, ini ada sebuah gambar. Di sini kamu bisa lihat bagaimana kehidupan pada masa itu masih sangat sederhana. Walaupun masih sangat sederhana, tetapi manusia pada masa ini sudah mengenal sistem kerjasama. Mereka hidup secara berkelompok dan tinggal berpindah-pindah. Kenapa mereka tinggal berpindah-pindah? Karena manusia pada masa ini masih sangat bergantung dengan alam. Kehidupan yang seperti ini dikenal dengan istilah nomaden. Jadi hidupnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mencari sumber daya alam yang bisa mereka gunakan untuk bertahan hidup. Paham ya? Nah, untuk kegiatan perburuan tentu saja dibutuhkan alat-alat yang dikenal dengan artefak. Kita juga sudah belajar kemarin. Artefak itu pengertiannya apa? Jadi Pak ulangi ya, artefak adalah peralatan yang digunakan oleh manusia praaksara pada masa itu. Nah, pada masa berburu dan meramu ada dua yang paling mereka manfaatkan atau paling banyak yang dipakai. Yang pertama ada kapak genggam. Ini bentuknya seperti kapak tetapi terbuat dari batu. Terus yang kedua ada flik atau anak panah. Flik ini biasa dipakai untuk ujung tombak ya. Biasa digunakan untuk mencari ikan ataupun hewan buruan. Selanjutnya kita akan membahas masa bermukim dan bercocok tanam. Dari penjelasan Pak sebelumnya, manusia yang hidup pada masa berburu dan meramu hidupnya kan terus berpindah-pindah. Ada keuntungan dan juga ada kerugiannya. Kita analisa secara sederhana saja. Kalau keuntungannya, mereka bisa mencari atau mendapatkan sumber makanan yang baru. Tetapi kelemahannya, mereka merasa tidak aman. Karena apa? Karena hidup berpindah-pindah berarti harus menaklukkan alam yang baru, ya kan? Belum lagi mereka harus bertarung dengan kelompok lain, hewan buas, keganasan alam liar, dan sebagainya. Oleh sebab itu, pada masa ini, masa bermukim dan bercocok tanam, orang-orang yang hidup pada saat itu mulai berpikir bagaimana cara hidup untuk bisa lebih stabil. Mereka mulai menetap di satu tempat, kemudian yang awalnya food gathering, mencari makanan, ini berubah menjadi food producing atau menciptakan makanan sendiri dengan memanfaatkan alam sekitar. Nah, pada masa ini ada beberapa alat yang digunakan. Yang pertama itu adalah kapak lonjong. Kapak yang berbentuk lonjong tetapi tetap terbuat dari batu. Terus yang kedua ada kapak persegi, bentuknya persegi dan digunakan untuk membantu kehidupan mereka sehari-hari. Demikianlah penjelasan Pak tentang pola kehidupan manusia praaksara. Untuk pertanyaan dan diskusi lebih lanjut kita lakukan di WhatsApp dan aplikasi Google Classroom. Terima kasih.